Penyanyi dangdut hot ini pergi umroh ke Tanah Suci. Di sana malah melakukan hal yang tidak terpuji. Lalu kejadian mengejutkan pun menimpa penyanyi ini. Banyak kisah dari para jamaah ketika mereka datang ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah umroh atau haji di Arab Saudi. Kisah aneh ini bisa terjadi karena Mekah dan Madinah adalah Tanah Suci di Arab Saudi, dan semua tindakan kita akan dibalas langsung di sana. Banyak peziarah dari berbagai negara mengalami pembalasan di Arab Saudi selama mereka melakukan ibadah di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Ada sebuah cerita tentang jamaah wanita yang ditegur langsung di kota suci, seperti yang dikutip dari channel YouTube Muksid Haitami. Wanita itu adalah seorang penyanyi dangdut hot yang sering tampil dengan pakaian mini, rok mini atau hot pants dengan baju yang sangat mepet, sering ia pakai saat manggung di tempatnya. Saat wanita ini pergi umroh malah melakukan hal yang tidak baik. Selanjutnya, wanita pedangdut hot ini pun langsung mendapat teguran berupa kejadian aneh yang membuatnya ketakutan. Kira-kira balasan apa yang didapat sama penyanyi hot ini ya sobat? Tonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Nah, kisah ini merupakan kisah nyata berdasarkan pengalaman seorang pemandu umroh yang selalu membimbing jamaah haji asal Indonesia. Sebut saja namanya adalah Della Puspita. Della adalah seorang penyanyi dangdut yang cukup terkenal di daerahnya. Della sering mengisi acara dangdutan saat hajatan pernikahan, hiburan-hiburan seperti acara event dan acara-acara lainnya. Selain terkenal dengan suaranya yang bagus, Della juga terkenal karena pakaiannya yang sangat mini. Saat manggung, Della sering menggunakan hot pants yang membuat bagian tubuhnya terekspos. Tentu saja pakaian Della jauh dari kata menutup aurat. Sambil berjoget di panggung dan menyanyi, Della memamerkan auratnya pada para penonton. Para penonton yang juga kegatelan pun malah senang melihat hal tersebut. Tak jarang para pria juga memberikannya saweran yang sangat banyak. Namun panggilan ke Tanah Suci memang tidak memandang bulu. Siapapun itu orangnya, kalau sudah mendapat panggilan hati maka ia akan datang ke Tanah Suci. Mau dia orang soleh atau alim atau orang yang nakal dan urakan, kalau sudah mendapat panggilan maka ia akan bergegas berangkat ke Tanah Suci. Nah, panggilan inilah yang membuat Della, si penyanyi dangdut yang hot itu, untuk datang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Bersama rombongan, Della pun tiba di Tanah Suci dengan selamat. Della pun segera menunaikan ibadah umroh bersama jamaah yang lain. Nah, pada suatu hari, Della bertemu dengan seorang pria pembimbing umroh yang masih muda. Dengan pesonanya sebagai seorang pedangdut yang hot, dengan mudah si Della pun bisa menarik perhatian pembimbing umroh itu. Della dan salah satu pembimbing umroh itu pun semakin akrab hari demi hari. Mereka pun kemana-mana bersama, bahkan akhirnya diketahui sama jamaah lain bahwa Della dan pembimbing umroh itu pernah tinggal sekamar hotel. Nauzubillah. Tentu saja hal ini pun jadi buah bibir di kalangan jamaah dan pembimbing umroh yang lain. Memang ya cewek gatel gak bisa lihat yang muda-muda, kata jamaah umroh ibu-ibu. Iya bu, masa ke Tanah Suci malah pacaran, astagfirullah, timpal yang lainnya. Nah, setelah melakukan hal yang tidak terpuji di Tanah Suci ini, kejadian aneh pun langsung menimpa Della, sang penyanyi hot itu. Kira-kira kejadian apa ya sobat? Pokoknya tonton video ini sampai selesai supaya tahu jawaban selengkapnya. Ibadah haji berkaitan dengan fisik.
Fisik yang kuat maupun lemah dapat menentukan kualitas ibadah seseorang. Karena ketika seseorang dihadapkan dengan fisik yang lemah, maka ibadah yang dilakukannya pun tidak bisa maksimal. Pengalaman haji ini dialami oleh seorang jamaah haji di tahun 2003. Beliau merasa keajaiban yang luar biasa. Dia tidak bisa melewati rangkaian ibadah haji tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak pernah saya bayangkan sampai benar-benar ada di sana, terutama saat fisik kita diuji ketika prosesi utama haji. Saat 5 hari puncak haji di Mina, Arafah, Muzdalifah dengan rangkaian mabit, wukuf, lempar jumrah 4 kali dan tawaf sa'i, fisik sangat terkuras. Ucap jamaah tersebut, sebut saja namanya Ayu. Rangkaian demi rangkaian ibadah haji dilakukan Ayu dengan penuh semangat tanpa mengeluh, karena pesan dari keluarga di rumah mengatakan bahwasanya jangan mengeluh ketika berada di tanah suci. Lakukan ibadah haji dengan hati yang ikhlas dan mengharap ridho dari Allah. Jangan ibadah karena orang. Seumur hidup saya, mungkin saat baru merasakan aktivitas jalan kaki yang paling panjang, sampai rasanya kaki saya sudah tidak berasa lagi, sampai rasanya kaki saya berjalan secara otomatis saja, tidak lagi digerakkan oleh tubuh saya, tapi sudah refleks saja berjalan terus sampai di tujuan. Badan remuk, tapi besoknya masih harus berjalan lagi dan beraktivitas seperti biasa. Kisah Ayu lebih lanjut lagi. Kenikmatan ibadah haji memang haruslah bisa dinikmati setiap jamaah haji yang sedang melakukan ibadah tersebut. Kenikmatan itulah yang mencerminkan bahwasanya ibadah bukan hanya karena terpaksa, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika melakukan haji karena Allah dan tanpa didasari sifat riya dalam diri, pastilah hati terasa tenang dan tentram. Dengan perasaan yang tenang, maka fisik tidak akan merasa capek atau bahkan menggerutu dalam hati. Ayu terus bercerita pengalaman hajinya itu. Keyakinan akan bisa menunaikan haji tanpa adanya gangguan sakit pun selalu ditanamkan oleh jamaah tersebut. Keyakinan akan adanya pertolongan Allah jika hambanya mau berusaha, dan selalu bersifat positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu saya sampai mengingat-ingat masa-masa tersulit apa saja yang pernah saya alami selama hidup saya, untuk tetap menguatkan pikiran saya bahwa masa sulit itu insya Allah akan berlalu. Yang paling saya ingat itu adalah pertama saat-saat ujian apoteker yang berat, banyak kengerian di sana, juga saat-saat melahirkan anak saya. Masa-masa sulit tersebut tentunya tidak seberapa dengan apa yang mungkin dialami banyak orang lain di luar sana. Maka dari itu saat di sana pikiran saya mengirimkan sinyal-sinyal positif ke badan. Tempaan ini akan selesai insya Allah. Apalagi ini dalam rangka beribadah. Lanjut Ayu bercerita. Hidup haruslah dilakukan dengan penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa pertolongan Allah selalu datang di waktu yang tepat dan pada hamba yang mau berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah sobat, kita kembali nih ke cerita awal tentang seorang wanita pedangdut hot yang berangkat umroh ke Tanah Suci. Nah, setelah Della malah melakukan hal yang tidak terpuji dengan seorang pembimbing di kamar hotel, Della pun masih terus melanjutkan ibadah umrohnya. Namun disinilah kejadian aneh itu mulai terjadi. Tidak lama kemudian, ketika Della meninggalkan hotel untuk beribadah, dia ternyata langsung diazab oleh Allah dengan hal yang mengejutkan. Tiba-tiba aurat Della selalu terbuka. Tentu saja hal itu membuat Della jadi malu karena dilihat banyak orang. Mungkin teguran itu adalah peringatan dari Allah supaya Della bisa menjaga auratnya dan harga dirinya.